Bab 193, Segel Rusak. Diunggah oleh Baca Suara. Aku menatap deretan hakim yang mengintip dari platform mereka yang menghadap ke stadion utama tempat aku dan lawanku berada. Duduk di tengah barisan adalah seorang wanita jangkung, rupawan dengan rambut merah menyala yang meringkuk di punggungnya. Dua mata tajam yang akan membuat singa liar pun tersentak memandangiku dengan penuh minat ketika para hakim bergumam di antara mereka sendiri atas hasil pertandingan. Saya berpikir sendiri, apa yang harus saya lakukan? Lawan saya, kandidat Divisi 2 yang menguji tempat divisi pertama, pingsan di belakang saya sementara petugas medis mendekat dengan tandu. Ada kesadaran yang merosot ketika para hakim terus berdiskusi bahwa mereka mungkin akan memutuskan apakah akan mengirim saya atau menahan saya di Divisi 3. Aku bisa melihat Nico dan Cecilia di sudut mataku, menunggu vonis yang sama kuatnya denganku selama kompetisi pertamaku saat menghadiri akademi ini, ketika aku masih percaya hasil yang adil dapat dicapai melalui kerja keras. Setelah berapa lama, seorang lelaki tua kurus dengan kumis putih terawat agak terlalu teliti, mungkin untuk mengganti kepala botaknya, berdeham untuk mendapatkan perhatian semua orang. Kadet Gray, tanpa nama keluarga. Sementara pertandingan Anda sangat mengesankan, terutama demonstrasi seni bela diri Anda, tingkat pemanfaatan Ki Anda yang buruk selama turnamen memperjelas bahwa beberapa fundamental dasar jelas kurang dan perlu ditinjau secara menyeluruh. Karena itu, Kadet Gray akan naik ke kelas 1 dari divisi ketiga. Petik 2. Saya bisa merasakan darah saya mendidih di bawah kulit saya ketika saya melakukan semua yang saya bisa untuk menekan kemarahan saya. Aku mengepalkan tinjuku, mengertakkan gigiku, meringkuk jari kakiku, apapun untuk menghentikan diriku sendiri agar tidak menyerang hakim dan seluruh sistem akademi ini. Saat itu, deru tawa bergema di seluruh arena. Kemarahanku yang terbakar langsung padam ketika aku melihat ke atas, tercengang, ketika hakim berambut merah terus tertawa terbahak-bahak. Bukan hanya aku yang terkejut dengan tindakannya. Hakim-hakim lainnya mengangkat kepala mereka ke arah rekan mereka dengan ekspresi mulai dari terkejut sampai marah sampai malu. Para penonton yang diam-diam menunggu hasil dari babak final ini bergumam di antara satu sama lain berharap mendapatkan jawaban dari pergantian peristiwa. Akhirnya, setelah hakim berambut merah cukup tenang, dia menghela nafas sambil menyeka air mata. Permintaan maaf saya pikir Hakim Drem menarik kaki anak itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia perlu meninjau fundamentalnya. Ketika menyebut namanya, hakim berkumis itu, yang saya anggap Hakim Drem, memerah sampai ke puncak kepalanya yang mengkilat. Nyonya Vera, dalam kesucian duel penilaian tahunan, perilaku Anda tidak dapat diterima. Tidak, wanita berambut merah yang dirujuk hakim dengan hormat meskipun ada perbedaan usia, memotong datar. Apa perilaku yang tidak dapat diterima, dan sangat memalukan, adalah upaya terang-terangan ini untuk menahan anak itu karena dia bukan dari keluarga terhormat. Jelas tidak siap untuk diserang secara verbal oleh wanita itu, Hakim Dem tergagap apa yang ia harapkan akan menjadi kata-kata. Beraninya, aku tidak melakukan itu. Lalu bagaimana mungkin kamu bisa membenarkan Kadet Gray sebagai sesuatu yang kurang dari Divisi 1? Lady Vera menyela lagi. Pada titik ini, saya benar-benar berharap bahwa wanita ini memiliki kekuatan atau dukungan untuk membenarkan kurangnya penghormatannya terhadap hakim yang lebih tua. Hakim Dem mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan akalnya, mengeluarkan batuk lagi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pemanfaatan Ki Kadet Gray kurang. Salah, dia langsung memotong lagi, menyebabkan hakim yang lebih tua itu praktis merasa frustrasi dan malu. Pemanfaatan Ki bocah itu setidaknya satu langkah di atas bahkan siswa kelas 2 di Divisi 1. Apa yang Anda sebut, kurang, dalam pemanfaatan Ki sebenarnya adalah dia menebus tingkat Ki yang lebih rendah ke tingkat yang hampir mengesankan. Petik 2. Hakim-hakim lain yang duduk di belakang panel jelas lebih rendah dalam hal peringkat daripada Hakim Drem karena satu-satunya hal yang telah mereka lakukan pada saat ini adalah mengalihkan pandangan tanpa sepatah kata antara Lady Vera, Hakim Drem, dan aku. Lady Vera, kata hakim tua itu dengan gigi terkatup. Sementara saya berterima kasih atas wawasan Anda tentang masalah ini, saya telah menjadi hakim selama hampir 20 tahun sekarang. Tolong balas rasa hormat yang saya tunjukkan kepada Anda dengan menunjukkan rasa hormat yang saya dapatkan di bidang ini. Petik 2. Lady Vera menjentikkan jari-jarinya pada panel yang dia duduk di belakang, merenung sejenak sebelum dia mengangguk. Baik, saya akan menghormati putusan Anda, Hakim Drem. Petik 2. Bahkan sebelum aku sempat kecewa dengan ini, wujud Vera berkedip-kedip dari pandangan. Apa yang ada di? Dia muncul di atasku dan mendarat dengan suara pelan. Terlepas dari kenyataan bahwa saya telah menyaksikan segalanya, entah bagaimana saya masih ragu bahwa dia baru saja menyelesaikan rentang dua cerita dengan santai seperti ketika saya melangkah di trotoar. Anak, seperti yang dikatakan Hakim Handlebars, Anda masih akan berada di Divisi 3, tetapi apa yang Anda katakan tentang saya menjadi mentor pribadi Anda? Petik 2. Aku berpikir sejenak, aku bahkan menoleh ke Nico dan Cecilia untuk memastikan apa yang aku saksikan itu nyata. Saya tidak tahu siapa wanita ini, tetapi cara dia menahan diri dan keterampilan gerakan mengesankan yang dia gunakan untuk membersihkan jarak yang kebanyakan tentara elit tidak berani tiru membuat saya mengambil risiko. Mengabaikan deretan hakim agung serta kerumunan yang terpana, aku meraih tangannya. Aku menerima tawaranmu. Arthur Leywn.
Saya terbangun di lantai dengan tangan terentang di depan saya, seperti mimpi saya telah berakhir. Namun, alih-alih tangan Lady Vera yang tampaknya rapuh di tanganku, aku mencengkeram erat tanduk Uto. Batu yang dulunya obsidian yang dulunya berkilau seperti permata yang menyeramkan kini memiliki retakan dan serpihan berserakan di bagian luarnya yang berwarna abu-abu kusam. Butuh beberapa saat menganggur bertanya-tanya bagaimana aku bisa berada di posisi ini ketika tiba-tiba aku ingat. Seolah disambar sambaran petir, aku bangkit berdiri. Saya mengamati sekeliling saya untuk pertama kalinya sejak bangun tidur, merasa lega bahwa saya masih berada di kamar saya dan bahwa kamar saya relatif utuh. Melihat ke jendela, itu masih malam hari, yang berarti aku tidak sadar hanya selama beberapa jam. Menarik indraku ke dalam, aku memusatkan perhatianku pada inti mana. Inti mana saya yang tidak memiliki kilau perak berkilau yang pernah ada, tetapi terpancar cerah seperti matahari putih. Aku berhasil, gumamku tidak percaya. Saya mempertahankan konsentrasi pada inti saya selama beberapa menit, hanya menerima perasaan alien baru yang datang dengan terobosan saya. Bagian paranoid saya melakukannya hanya untuk memastikan bahwa saya tidak membayangkan hal-hal. Bukan saya sekarang adalah penyihir inti putih. Dengan gembira, saya mengirim pulsa mana ke seluruh tubuh saya. Aliran mana itu mulus dan hampir instan. Saya belum mendapatkan kesempatan untuk membaca buku catatan yang ditulis Alanis untuk saya, tetapi saya merasa bahwa dia mungkin harus memperbarui beberapa bacaan. Tanpa henti, aku mengulurkan tanganku, telapak tangan ke atas, dan mulai membentuk mana. Saya mulai dengan sesuatu yang relatif mudah, membuat bola kecil mana murni. Ini setara dengan peregangan sebelum lari. Setelah itu, saya melanjutkan latihan yang lebih rumit. Aku memperbesar bola mana dan menyusutnya secepat mungkin. Lalu aku membagi mana orb menjadi dua yang lebih kecil. Setelah saya memiliki sekitar selusin orb kecil yang melayang di atas tangan saya menyalakan beberapa dari mereka dengan menyatukan partikel mana afinitas api di atmosfer sementara saya membekukan satu set orb lainnya dan seterusnya. Beberapa menit setelah latihan, saya memiliki beberapa lusinan unsur-unsur yang semuanya mengorbit di sekitar telapak tangan saya. Sepanjang semua itu, saya memiliki senyum lebar di wajah saya yang saya perhatikan setelah pipi saya mulai kram. Ada ratusan variasi latihan manipulasi ini yang semuanya dimaksudkan untuk membantu para penyihir menjadi lebih baik dalam sihir organik, sebuah istilah yang memiliki banyak nama tetapi semuanya berarti satu hal, sihir yang tidak memerlukan gerak atau mantra untuk dilemparkan. Sebagian besar sihir yang diajarkan kelas-kelas awal di Akademi Sirus berpusat pada sihir stagnan, yang pada dasarnya mantra terbatas dalam variasi dan penggunaan untuk mereproduksi secara konsisten dan mudah. Gerakan dan nyanyian yang digunakan oleh begitu banyak penyihir dan masih menggunakan hari ini membantu dalam mengarahkan alam bawah sadar mereka saat mereka membentuk mana mereka ke dalam mantra yang mereka inginkan. Kelemahannya adalah bahwa sebagian besar gerak-gerik dan nyanyian ini pada dasarnya memberitahu lawan, "Hei, aku akan melempar bola api ke arahmu." Cukup mudah bagi setiap penyihir yang layak untuk melawan sihir stagnan tersebut. Sihir organik yang secara alami saya pahami sejak usia dini berkat pemahaman saya tentang mana dari kehidupan sebelumnya, jauh lebih sulit untuk dilemparkan dan dikendalikan. Setiap kali saya meluncurkan bilah angin pada lawan saya dengan ayunan sederhana lengan saya, otak saya pada dasarnya memberikan instruksi terperinci dari mana yang saya rekatkan ke dalam mantra untuk mendapatkan bentuk, ukuran, kecepatan, lintasan, sudut, del semua benar. Iklan. Masuk ke panggung inti putih tidak begitu menginspirasi seperti yang saya harapkan, tapi itu jelas merupakan langkah besar ke depan, lebih dari terobosan sebelumnya ke tahap inti berikutnya. Kontrol dan kemahiran, saya atas mana sudah jelas, seolah-olah kemajuan menjadi inti putih juga mempengaruhi kognisi saya. Saya teringat kembali beberapa contoh di masa lalu ketika tombak menunjukkan beberapa kecakapan mereka dalam sihir. Kemampuan Alfred untuk melemparkan golem magma yang sangat hidup dan juga kontrol luar biasa Mika atas elemen abstrak seperti gravitasi adalah semua alasan yang mendukung klaim saya. Mengesampingkan Alea, aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat Aya berkelahi. Byron mampu membentuk petir menjadi tombak raksasa yang terlihat sedetail senjata yang dibuat dengan sangat ahli, dan baru-baru ini, aku berhadapan muka dengan naga Farai yang terbuat dari es sepenuhnya. Apakah ini sebabnya semua tombak begitu ahli dalam memanipulasi mana? Saya berpikir, mendesah. Pikiran lain muncul di benak saya juga. Penerbangan. Biasanya, terbang yang terampil berarti perhatian konstan pada tubuh Anda dan mana yang keluar sembari tetap memperhatikan hal lain, seperti berkelahi. Itulah mengapa sebagian besar penyihir tidak terbang bahkan jika mereka mampu, apa gunanya terbang ketika mengambil fokus penuh untuk mempertahankannya dan pengeluaran mana tidak murah. Jika memanipulasi mana menjadi semudah ini, maka aku bisa melihat bagaimana tombak itu dapat dengan mudah terbang sambil berbicara denganku dengan santai atau bahkan menggunakan mantra. Ingin tahu apa batasan saya tergoda untuk segera menuju ke ruang pelatihan dan menguji beberapa teori. Saya sangat bersemangat untuk mengaktifkan Rilmir hanya untuk melihat apa yang bisa saya lakukan. Namun, rasa sakit yang tajam berkobar di kepala saya, membuat saya keluar dari pikiran saya. Arthur, sesuatu sedang terjadi. Petik 1. Suara Sylvie berdering di kepalaku, tetapi terdengar teredam dan terdistorsi. Sylvie, apa yang salah? Saya memanggilnya beberapa kali lagi tetapi tidak mendapat jawaban.
Perasaan gembira segera digantikan oleh kekhawatiran dan ketakutan ketika saya menuruni tangga menuju ruang pelatihan kecil tempat dia mengisolasikan dirinya. Saya memutar pegangan pintu logam yang dingin, tetapi ternyata terkunci. Sylvie, aku di sini. Bisakah kamu mendengarku? Tidak ada respon. Aku bergetar lebih keras, berharap itu hanya macet, tetapi karena ternyata tidak, aku meninju lubang di dekat tombol, membuat mekanisme kunci tidak berguna. Mendorong pintu terbuka, aku melangkah masuk hanya untuk berhenti di jalurku saat melihat ke depan. Berdiri di belakang ruangan yang remang-remang itu adalah seorang gadis kecil bermata lebar dengan jubah hitam sederhana dengan dua tanduk hitam yang tidak salah lagi menonjol keluar dari sisi kepalanya. Saya pikir saya melihat sesuatu pada awalnya. Saya menyalahkan pencahayaan yang buruk dan bayang-bayang yang dibuat oleh mereka karena memainkan trik pada mata saya, tetapi ketika saya melangkah lebih dekat dan gadis itu melihat ke atas dan kami mengunci mata, saya tahu. Sylvie, apa itu kamu? Gadis itu membuka senyum gelisah, jejak ketakutan dan kegembiraan terlihat jelas di matanya yang topas cerah. Hai, Arthur. Kami berdua berdiri di sana. Tak satu pun dari kami yang tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikatakan, bagaimana bereaksi. Saya masih tidak percaya. Mata saya memberitahu saya bahwa saya melihat seorang gadis yang tampak tidak lebih dari 8 atau 9 tahun dengan rambut panjang berombak yang berwarna gandum pucat sama seperti perutnya yang drakonik, mencermati, rambutnya yang berantakan tampak lebih seperti bulu lembut daripada helai rambut yang sebenarnya. Wajah kecil gadis kecil itu ditutupi rambutnya, karena poninya nyaris menutupi setengah dahinya. Mata bulat kuningnya berubah gelisah di bawah tatapan tajamku sampai dia mengirim transmisi mental. Berapa lama kamu akan terus menatap seperti itu? Terperangkap lengah, aku tersentak, tetapi tidak dengan kata-kata itu sendiri tetapi emosi yang terjalin di dalamnya. Tidak seperti sebelumnya, saya bisa merasakan emosi yang dia rasakan saat dia berkomunikasi melalui pikiran saya. Seperti sekarang, bagaimana dia merasa tidak nyaman dan malu, tetapi pada saat yang sama bersemangat dan cemas. Rasanya aneh merasakan emosi asing melalui otak saya, tidak pernah seperti ini sebelumnya. Paling-paling, Sylvie dapat mengirimkan satu, sangat kuat, emosi kepada saya yang terasa lebih seperti dia mengatakan kepada saya bagaimana perasaannya, tidak pernah ini. Intim, karena tidak ada kata yang lebih baik. Maaf, kataku keras, aku masih mencerna semuanya sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Petik 2. Setelah menyerap mana pengikut dari tanduk yang kamu berikan padaku, aku akhirnya bisa memecahkan segel yang kamu dan kakek katakan bahwa ibuku menempatkanku untuk membuatku tetap tersembunyi. Perbedaan antara suara kekanak-kanakan dan kata-katanya membuatku marah, tapi aku mengangguk mengerti. Jadi dengan memecahkan segel, kamu bisa membuka bentuk manusia yang bisa diubah oleh Asura. Iya, katanya, menatap tangan kecilnya. Sejujurnya, aku belum punya kesempatan untuk benar-benar mempelajari perubahan di tubuhku jadi aku tidak bisa memberitahumu dengan tepat apa yang terjadi pada saat ini tetapi. Sylvie tiba-tiba meluncur dan terhuyung-huyung, hampir jatuh ke depan sebelum dia mendapatkan kembali keseimbangan. Sylvie, Anda baik-baik saja? Saya bertanya, khawatir. Sylvie berdiri di tempat sejenak, membeku. Dengan hati-hati aku berjalan ke arahnya, bahkan tidak dapat memahami apa yang salah, ketika dia perlahan-lahan mendongak. Namun, ketika mata kami terkunci lagi kali ini, hawa dingin merambat di tulang punggungku. Penampilannya sama, tidak ada yang berubah, tetapi kehadirannya, perilakunya, tatapannya benar-benar berbeda. Sedemikian rupa sehingga aku tanpa sadar mundur darinya. Sylvie, menegakkan tubuhnya, mengayunkan lehernya ke samping seolah-olah dia sedang merentangkannya. Katanya, berdeham. Kamu bisa mendengarku, iya. Aku mengangkat alis, tidak tahu bagaimana menjawab. Aku akan mengambil sikap itu sebagai ya, katanya acuh tak acuh. Kamu siapa? Tanyaku, mataku menyipit. Sylvie, menyeringai, ekspresi yang tampak tidak wajar di wajahnya. Aku bersyukur kamu kebetulan berada di ruangan yang sama ketika koneksi akhirnya terjalin. Itu membuat segalanya jadi lebih mudah. Petik 2. WHO adalah kamu. Saya mengulangi. Senyumnya melebar hingga tersenyum. Agrona,